Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi vektor. Sekarang kita akan membahas sebuah proyeksi vektor ortogonal vektor pada vektor yang lainnya. Misalnya di sini terdapat vektor A dan vektor B. Jika misalnya dari vektor A kita tarik garis lurus atau kita kasih sinar dari atas nih. Nah, dikasih sinar dari atas dari ujung vektor A-nya ini menuju ke vektor B. Artinya itu proyeksi dari A ke B. Nah, setelah dikasih sinar atau sebuah garis lurus dari ujung vektor A di sini, nanti akan terdapat sebuah vektor yang baru. Nah, misalnya kita kasih nama vektor yang baru itu adalah vektor C-nya. Nah, nanti sebuah vektor yang baru ini atau vektor C-nya, kita dapat mencari panjang vektor C-nya dan juga komponen dari vektor C tersebut. Kalau panjang vektor C-nya nanti biasa kita sebut dengan proyeksi skalar ortogonal. Oke, kalau proyeksi skalar ortogonal artinya mencari panjang vektor yang baru tersebut. Kalau proyeksi vektor ortogonal artinya kita mencari komponen vektor yang barunya. Misalnya kalau di R2 kan ada I sama J. Kalau di R3 ada I, J, dan K-nya. Oke, jadi proyeksi itu nanti ada dari A ke B, bisa juga dari vektor B ke vektor A-nya. Yang pertama, kita akan mencari proyeksi skalar atau panjang vektornya. Panjang vektor yang barunya ya. Nanti ada A pada B dan B pada A-nya. Kalau yang A pada B, berarti kan dari ujung vektor A, kita tarik lurus ke arah vektor si B-nya. Nah, kan pada materi sebelumnya kita udah belajar kalau mencari sudut itu kan apa? Kalau cos itu apa? Samping per miring. Sampingnya mana di sini? Ini kan sudut nih, cos theta-nya. Cos theta sama dengan samping per miring. Sampingnya itu apa? Kan panjang vektor C-nya nih, vektor yang baru. Per sampingnya per miring. Miringnya itu apa di sini nih? Kan panjang vektor A-nya. Jadi kalau cos theta, cosnya itu sama dengan panjang vektor C per panjang vektor A-nya. Nah, yang akan kita carikan apanya tadi? Panjang vektor si C. Nih, panjang vektor C-nya. Kan sama saja nih. Kalau cos sama dengan C per A, berarti kan kalau mencari C-nya, tinggal A-nya nih. Kita pindah ruas ke belakang. Kalau pembagian pindah ruas jadi perkalian. Oke? Jadi panjang vektor C-nya sama dengan panjang vektor A dikali cos theta-nya. Nah, kalau yang diketahui sudutnya, pakainya panjang vektor A dikali sudutnya. Tapi kalau yang diketahui komponen-komponen vektornya, maka kita bisa gunakan cara yang lain. Nah, kan kalau di sini kan panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikali cos theta-nya. Nah, masih ingat cara mencari cos theta? Kan kalau mencari cos kan apa? Vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Oke, coba ingat-ingat lagi atau dibuka bukunya di perbandingan sudut atau mencari sudut di sebuah vektor R2 dan R3. Di video sebelumnya ada ya. Nah, jadi dapat kita sederhanakan, kan di sini ada panjang vektor A. Di sini juga ada panjang vektor A-nya juga. Maka dapat kita coret saja ya, kan vektor A sama vektor A-nya kita coret. Sisanya tinggal vektor A dikali vektor B per vektor panjang vektor B-nya.
Oke, kalau proyeksi A pada B, A dikali B dibagi panjang vektor B-nya. Sekarang yang baru nih, proyeksi B pada A. Berarti dari ujung B, kita tarik garis lurus ke arah vektor si A-nya ini. Cara mencarinya sama. Kalau cos kan samping per miring, di sini yang jadi sampingnya adalah C-nya, yang jadi miringnya yaitu si B-nya. Berarti mencari panjang vektor C-nya, panjang vektor B dikali cos theta-nya. Nah, sama saja di sini. Kan kalau panjang vektor C-nya panjang vektor B dikali vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, di sini ada panjang vektor B sama panjang vektor B-nya. Bisa kita coret. Sisanya apa? Vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A-nya. Tanpa lama-lama, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh yang pertama, diketahui sebuah vektor A dan vektor B membentuk sudut 30 derajat. Dengan panjang vektor A adalah 4 dan panjang vektor B-nya adalah 5. Tentukanlah proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, di sini kan yang ditanyakan proyeksi skalar ya, berarti yang ditanyakan adalah panjangnya. Nah, di sini adalah ada vektor A-nya sepanjang 4, ini panjang vektor B-nya sepanjang 5, dan yang ditanyakan adalah proyeksinya, yaitu vektor yang barunya. Masih ingat? Kan kalau panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikali sudutnya. Ya kan, mencari di sini sama dengan kayak mencari di trigonometri ya. Ada cosami, sindemi, dan tan desa. Berarti kalau di sini, kalau cos kan harusnya samping per miring. Tapi udah yang ditanyakan adalah sampingnya, berarti yang miring dikalikan dengan sudutnya. Oke, kan di sini udah ketahuan nih, panjang vektor A-nya berapa? 4. Dan sudutnya adalah 30 derajat. Maka cos 30 berapa? Oke, setengah akar 3. Kalau belum hafal, dibuka buku atau tabel sudut istimewanya, atau kalau bisa juga pakai jari matikanya. 4 dikali setengah berapa? Kan 2. Nah, sisanya akar 3. Berarti 2 akar 3. Gampang kan ya? Jadi kalau udah ketahuan sudutnya, tinggal panjang vektor A dikali sudutnya. Sudutnya yaitu 30. Cos 30 yaitu setengah akar 3. 4 dikali setengah kan 2, sisanya akar 3. Oke. Selanjutnya. Yang diketahui panjang vektor A adalah 3i min 4j plus 12k. Dan vektor B-nya 4i plus 3j min 5k. Tentukanlah proyeksi skalar ortogonal A pada B. Nah, sama ya seperti tadi ya. Kalau di sini yang diketahui adalah komponennya, bukan sudutnya ya. Berarti kita pakainya panjang vektornya sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B-nya. Vektor A-nya, ingat ya, perkalian vektor. Vektor A-nya kita tulis dulu, 3 min 4, 12. Vektor B-nya 4, 3 min 5. Kemudian panjang vektor B, itu gimana caranya? Kita akarkan, kemudian masing-masing angkanya dikuadratkan. Masih ingat perkalian vektornya? Kan atas kali atas ditambah tengah kali tengah ditambah bawah kali bawah. 3 kali 4, 12. Ditambah 4 kali 3 min 12. Ditambah 12 dikali min 5. Kan min 60. Yang di sini 4 kuadrat 16, 3 kuadratnya 9, dan min 5 kuadratnya adalah 25. 12 dikurang 12 habis, sisanya tinggal min 60. 16 tambah 9 tambah 25 adalah akar 50. Ingat ya, kalau panjang itu, ini kan pakai apa ini? Tanda mutlak, artinya selalu bernilai positif. Akar 50 kan berasal dari 25 dikali 2. Maka 25-nya kita keluarkan.
jadi berapa? Jadi 5. Jadinya 5 akar 2. Oke, ini mutlaknya kita lepas, jadinya udah positif ya. 60 dibagi 5 berapa? 12. Sisanya akar 2. Maka tinggal kita rasionalkan. 12 per akar 2. Cara merasionalkannya gimana? Dibagi akar 2 per akar 2. Akar 2 dikali akar 2 berapa? Kan 2. 12 kali akar 2, akar 2. Nah, sisanya 12 dibagi 2 adalah 6. Sisanya akar 2. Jadi 6 akar 2. Oke? Bisa dipahami? Jadi ya, ingat ya, perkalian vektornya, bagaimana caranya? Itu atas kali atas, tengah kali tengah, bawah kali bawah. Kalau ketemunya bentuknya ada akarnya, kalau bisa kita rasionalkan. Oke, yang selanjutnya yaitu proyeksi vektor ortogonalnya. Berarti kita mencari komponen vektor yang barunya. Nah, di sini kalau vektor yang terbentuk adalah, atau sudutnya yang terbentuk adalah sudut lancip, maka arah vektornya akan searah dengan vektor B-nya. Kalau yang terbentuk adalah sudut tumpul, maka arah vektor yang baru akan berlawanan dengan arah si vektor B-nya. Nah, untuk mencari komponen vektor yang barunya ini, nanti kan ada A sama A pada B dan B pada A juga. Untuk vektor C-nya, panjang atau vektor A dikali vektor B dibagi vektor panjang vektor B dikali panjang vektor B, kemudian dikali vektor B-nya. Atau kalau kita sederhanakan, vektor A dikali vektor B per vektor panjang vektor B kuadrat dikali vektor B-nya. Oke, ini kan kalau panjang vektor B dikali panjang vektor B kan artinya apa? Panjang vektor B kuadrat. Nah, yang di sini kalau B pada A sama aja, cuman kalau yang A pada B dibagi B kuadrat, kalau yang B pada A dibagi A kuadrat, dan di akhirnya dikalikan dengan vektor si A-nya. Kalau sini kan A pada B dikali vektor B-nya, kalau B pada A dikali vektor A-nya. Oke, langsung saja. Ini ada sebuah vektor ya, dikali vektor A dan vektor B. Tentukanlah proyeksi vektor ortogonal A pada B dan B pada A-nya. Nah, kan kalau vektor C mencarinya gimana? Vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B-nya. Vektor A sama vektor B-nya kita kalikan, caranya seperti tadi, yaitu atas kali atas, bawah kali bawah, tengah kali bawah, bawah kali bawah, maaf. Kemudian panjang vektor B kuadrat, kan artinya apa nih? Di sini sebenarnya kan kalau panjang ada akarnya, kemudian kita kuadratkan, maka akar sama kuadratnya kita hilangkan, sisanya tinggal angka-angkanya saja kita kuadratkan. Kemudian dikali vektor B-nya. Vektor B-nya kita jangan ditulis dulu, nanti aja di ujung, supaya tidak terlalu boros menulisnya. Ini kan atas kali atas, hasilnya 6 ditambah 6 ditambah 16 adalah 28. Yang bawah 9 tambah 1 tambah 4 sama dengan 14. 28 dibagi 14 kan 2. Nah, baru nih vektor B-nya kita tulis. Vektor B-nya kan berapa nih? 3 min 1, 2. Kalau sudah begitu, tinggal kita kalikan. 2 kali 3, 6. 2 kali min 1, min 2. 2 kali 2 adalah 4. Ini komponen vektornya dalam bentuk kolomnya. Kalau buat dalam bentuk baris jadi seperti ini. 6i min 2j plus 4k. Oke, yang B pada A-nya kalian coba sendiri ya. Kalau sudah bisa, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.